Wah, bertemu klien nih. Loh, kok nasi bungkusnya yang punya Mas Fajar kok masih ada sih? Sisa nasi bungkus kok nggak ada? Mas Fajar. Ya ampun, itu kan nasi bungkus sisa aku. Kenapa Mas Fajar nggak makan yang baru ya? Mas Fajar? Mas Fajar, itu kan nasi bungkus sisa aku. Iya, Bu. Bentar lagi aku juga mau meeting. Aku juga udah mempersiapkan semuanya. Oh ya, sopir baru itu mana ya? Semoga aja dengan adanya sopir baru, pekerjaan aku tambah mudah. Nggak kayak sopir yang kemarin ya. Sopir yang kemarin itu udah nggak sopan, suka membawa mobil aku juga kemana-mana tanpa seizin aku. Dan kadang dia juga membawa pacarnya untuk ngedate bareng pakai mobil aku. Ya, semoga aja dengan supir baru ini dia orangnya sopan, beretika, dan aku yakin sih itu. Ngomong-ngomong ini mana ya? Karena kan aku emang bentar lagi ada meeting. Tapi sebenarnya 45 menit lagi sih. Cuman aku harus lebih mengenal dulu sopir itu sebelum sopir itu juga langsung bekerja di aku. Aku juga harus menanyakan bagaimana keadaan dia, terus bagaimana juga cara berkomunikasi sama aku, apakah dia sopan atau enggak. Ini aku juga harus lebih berhati-hati lagi terhadap sopir baru maupun sopir yang kemarin itu. Untung aja dia nggak aku pecat sih, cuman dia minta sendiri. Mungkin dia juga ngerasa nggak enak ya sama aku. Oh ya, pekerjaannya si Devi sama si Jack kira-kira udah selesai belum ya? Soalnya kan besok aku udah mau mulai presentasi tuh untuk kerjasama di perusahaan sebelah. Ya semoga aja pekerjaannya si Devi dan si J juga berjalan dengan lancar dan bagus. Alhamdulillah ya Allah. Setelah sekian lama aku menganggur, akhirnya sekarang aku sudah punya pekerjaan. Ya meskipun aku sebagai seorang supir, tapi setidaknya aku bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga aku, terutama adik aku. Pokoknya aku sebisa mungkin nggak boleh mengecewakan Bu Bos yang ada di sini. Aku juga harus memberikan pelayanan yang maksimal. Aku juga harus bisa memberikan semua yang aku punya. Kesopanan, kejujuran, terutama kepercayaan. Kalau kemarin aku nggak bisa mencukupi semua kebutuhan biaya adik aku, mungkin dengan kerjaan ini, aku sama adik aku nggak mungkin kekurangan makan lagi. Makan pagi aku udah siapin, makan siang juga aku udah siapin, sore aku juga udah siapin. Berarti tinggal makan malam adik aku yang belum aku siapin. Untung aja Pak Ade aku memberikan aku kesempatan untuk kerja di perusahaan ini. Mungkin tanpa Pak Ade aku masih harus jalur lewat tes ini dan itu, segala macam interview dan segala macam. Tapi sekarang aku cuma tinggal masuk, aku sudah keterima kerja di sini. Intinya aku nggak boleh mengecewakan orang yang punya perusahaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa lah. Permisi, Bu. Kamu tahu kan, sekarang ini kamu telat. Iya Bu, soalnya tadi masih penyerahan mobil dari Pak Ade saya. Katanya Pak Ade saya jam 9 Bu. Ya seharusnya kamu itu datangnya harus lebih awal lagi. Siap Bu, saya salah. Saya cuma bercanda, saya cuma ngetes kamu. Siapa tahu ketika aku marah, kamu juga balik marah sama aku. Tapi ternyata enggak. Ya, saya sadar diri Bu. Saya di sini cuman supir. Mana pantas supir marah sama ratunya, sama pemimpinnya. Kamu jangan gitu, jangan bilang saya ratu. Oh ya, ini kamu nggak telat karena masih menunggu 45 menit untuk bentar lagi anterin saya ke meetingnya. Oh iya Bu. Di kafe sebelah.
Oh ya, sebelum kita berangkat juga, ini kan masih ada waktu. Saya ingin lebih mengenal kamu lebih dalam. Apa itu boleh? Tentunya apapun yang ibu mau, ya saya harus menyediakan atau saya harus menyiapkan. Saya bersedia, Bu. Oh ya, nama panjang kamu siapa? Nama saya Fajar Ahmad, Bu. Oh, Fajar Ahmad. Jadi panggilannya? Fajar. Terus keluarga kamu, alamat kamu? Keluarga saya sudah meninggal semuanya, Bu. Tinggal adik saya. Sekarang adik saya lagi sakit. Jadi saya sekarang kerja berusaha semaksimal mungkin tidak mengecewakan ibu. Orang tua saya meninggal karena serangan jantung. Meninggalnya bersamaan. Alamat saya Jalan Kelapa, Dusun Mangga, Kecamatan Karangmelok, Bu. Oh, iya. Saya juga tahu alamat rumah kamu karena dari Pak D kamu. Pak D kamu itu orangnya baik loh. Iya, Bu. Pak D saya yang memberikan saya lowongan pekerjaan ini, terus saya disuruh menghadap sama ibu. Kata Pak D saya, pemimpinnya itu baik, terus ramah, terus juga masih muda. Makanya tadi saya kaget, aduh, kok kata Pak D saya baik tiba-tiba. Yang saya lihat marah-marah, saya juga bingung, Bu. Itu saya hanya mengetes kamu. Karena sebelum-sebelumnya sopir saya itu amat sangat tidak mengenakan karena satu, kurang attitude, kurang sopan santun, dan juga dia selalu menggunakan mobil saya di luar kendali saya, di luar izin saya. Kadang dia malah minjam mobil saya berkencan dengan pacarnya. Aduh. Ya, begitulah. Ya, saya berusaha semaksimal mungkin saya tidak seperti itu, Bu. Ya, itu juga sudah sangat melanggar, bukan cuma melanggar etika ataupun melanggar kesopanan, cuman dia sudah berbohong menggunakan alat transportasi ibu untuk kepentingan pribadinya. Atau jangan-jangan kamu nanti pakai mobil saya ngedate sama pacar kamu? Enggak, Bu. Bener sumpah, jangankan ngedate pakai mobil ibu. Pacar aja saya nggak punya, Bu, bener. Oh, masa semudah Mas Fajar nggak punya pacar, bohong lah. Bu, saya itu sekarang tidak memikirkan hubungan atau pacaran atau asrama apa asmara, Bu. Enggak, saya sekarang lagi fokus sama adik saya. Adik saya sekarang lagi sakit, juga butuh biaya untuk pendidikan. Juga, ya adik saya sekarang tanggungan saya, Bu. Jadi sebelum saya memikirkan ke arah sana, saya ingin fokus agar adik saya tidak kekurangan kasih sayang dan kekurangan biaya, Bu. Ya udah, bagus kalau gitu. Jadi kamu harus fokus sama karir kamu. Jadi kalau misalkan pekerjaan kamu baik, apapun yang saya suruh dan kamu lakukan, insya Allah kamu nanti akan naik jabatan. Tapi itu nanti Amin. saya harus melihat tugas kamu seperti apa. Iya, Bu. Saya juga tidak ingin buru-buru naik jabatan. Saya juga ingin memaksimalkan pekerjaan saya sebagai supir sama ibu. Ya, Jadi sebagaimana saya bekerja, tujuan saya bukan ingin memburu jabatan, tapi saya ingin memaksimalkan dan memuaskan pekerjaan saya terhadap ibu. bagus. Oh, iya, Bu. Sekarang mau langsung saya antar kemana? Saya siap. Iya, saya ada meeting di kafe sebelah. Nanti saya kasih tahu alamatnya di mana. Oh, iya. Monggo, Bu. Ya. Bu, satu lagi. Saya belum bilang sama ibu bahwasanya SIM A saya mati, Bu. Jadi mungkin seminggu lagi saya perpanjang menunggu uang cair dulu, Bu. Oh, Saya iya, nggak cuma apa-apa. bilang itu, Bu. Monggo, Bu. Ya. Alhamdulillah, kita udah sampai, Bu. Iya. Ntar saya parkir dulu, Bu, ya. Silahkan, Bu. Oh iya, Ibu Novi. Habis ini mau saya antar kemana lagi ya, Bu? Untuk saat ini meeting udah selesai.
Oh, nggak ada. Mungkin nanti mengantarkan saya pulang itu aja. Oh, iya Bu. Oh ya Mas Fajar, tadi saya juga lupa bilang sama Mas Fajar kalau makan siang untuk Mas Fajar ada di dalam. Kalau yang punya saya udah saya makan, cuman nggak dihabisin. Jadi itu makan siang untuk Mas Fajar. Saya beli 2. Terima kasih banyak Bu. Ternyata kantor di sini bukan cuma menyediakan jasa pekerjaan, tapi makan juga ditanggung ya Bu. Selama bekerja makan pasti akan ditanggung. Ya udah Ya. kalau gitu saya mau ke dalam dulu. Masih ada urusan lagi. Aduh, aku lupa lagi. Waktu jam makan siang di kantor ini jam berapa ya? Daripada aku melanggar, lebih baik aku tunggu aja deh. Tunggu sampai aku kelihatan orang makan, karyawan semua makan, aku juga ikut makan. Takutnya kalau misal aku makan sekarang, meskipun sekarang udah mau siang, ada karyawan yang lihat, terus tiba-tiba aku dilaporin, nanti malah dikira aku seenaknya lagi. Karena aku mentang-mentang supirnya bos, mentang-mentang aku dekat sama bos, terus aku nggak mau dikira seenaknya kerja di sini. Tugas selesai, tinggal nunggu bu bos pulang, berarti aku istirahat. Istirahat di sini aja deh. Ternyata aku pikir Bu Novi itu serem orangnya, nakutin kayak macan. Ternyata friendly banget, asik orangnya. Di perjalanan juga ngobrol kayak teman. Kalau kayak gini bosnya aku bisa betah. Mau 20 tahun aku kerja di sini ya bisa betah banget. Apalagi makan juga dibelikan. Otomatis kan aku nggak kalong uang. Gaji utuh. Fajar, Ari, astaga. innalillah, Ari. Ngapain kamu di sini, Jar? Kamu juga ngapain di sini? Ya, Jualan kan. pel-pelan? Pel-pelan. Nggak lihat? Hah? Nggak lihat? Jadi OB dong. Kamu kerja di sini? Yoi. Kebetulan banget, Ri. Aku juga kerja di sini sekarang. Waduh, kerja. Wong di sini gak ada lowongan kerja, Jar, kayaknya. Iya, di sini memang nggak buka lowongan pekerjaan. Nah, terus? Lewat jalur dalam. Pak De aku kebetulan kan kenal sama yang punya perusahaan di sini. Terus katanya supir di sini itu nakal. Sering bawa mobil ini buat mesum, buat pacaran. Nah, tiba-tiba aku disodorin jadi supir. Ya udah daripada aku nganggur, Ri. Ya, betul. Kabar adik kamu gimana? Yang sakit-sakitan tuh, Jar? Tetap sampai sekarang. Makanya sekarang aku ngumpulin uang, gimana caranya aku bawa adik aku ke luar negeri. Cuman kan kamu tahu sendiri, biaya ke luar negeri itu mahal. Sebetulnya kalau biaya kesehatan di sana lebih murah, Ri. Kalau biaya-biaya di sini adik aku nggak sembuh-sembuh. Tetap batuk sampai sekarang. Kadangnya sakit, kadangnya kumat, kadangnya sembuh, kadangnya enggak. Ya, alhamdulillah lah, Jar. Ya. Apanya alhamdulillah, Ri? Adik aku sakit. Waduh, kamu bersyukur adik aku sakit kayak gini? Bukan yang itu maksudnya, Jar. Kamu itu kan sudah punya pekerjaan nih, ya, yang lebih tinggi dari saya. Ya kan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Pekerjaan itu nggak ada yang di bawah, nggak ada yang lebih tinggi. Semuanya sama. Tergantung cara bagaimana kita bersyukur. Padahal aku masuk sini dulu, Jar. Ya, aku harus praktek ini kek, yang itu kek, ke barat, ke timur kek. Ya, kalau kamu langsung masuk aja. Itu namanya kekuatan orang dalam. Betul, Ri. Sekarang di mana-mana, mau kamu di Iran, mau kamu di Amerika, kalau tanpa orang dalam, gak bisa. Tapi ya bersyukur juga, meskipun ada orang dalam, kita harus kerja sesuai dengan SOP. Oh ya, perusahaan di sini dikasih makan ya? Kalau makan sih iya, Jar. Setiap siang, agak sore itu dikasih makan. Tuh, ada yang pakai nasi kotak, nasi bungkus. Kalau yang jabatannya lebih tinggi itu biasanya yang lebih istimewa. Kadang yang istimewa itu, Jar, gak dimakan. Lebih baik makan di luar katanya, gak tahu. Kalau bagi kita lebih baik itu kan dibawa pulang ya. Makanya dari Biar itu. lebih hemat. Iya. Jadi gaji kita bulat dong.
Yo, Kamu habis sakit apa gimana, Ri? Habis minum obat? Kakinya gini terus dari tadi. ini gara-gara tadi ngepel, Jar. Oh, memang Kepleset. gini ya. Kepleset, iya. Aku pikir kamu pakai plasma atau pakai per sekarang di sini. Soalnya dari tadi aku lihat kakimu gini terus sih. Ini kepleset tadi, kepleset biasa. Kayak ibaratkan setir gak ada pelor. Ya itu. Terbiasa sudah. Ya, beginilah. Ya, terus ini kamu datang dari mana tadi? Iya. Katakan Habis ngantarkan bos, Ri. Oh. Meeting. Oh ya, Ri. Ya? Barusan kan aku di dalam mobil ngobrol sama Bu Bos. Bu Bos tuh sempet terlintas ngomong begini sama aku, Ri. Mas Fajar, sudah nggak usah panggil ibu aja. Kita kan sepantaran. Oh tapi nggak bisa, Bu. Ibu kan juragan saya, ibu kan pimpinan saya. Nggak apa-apa, panggil aku Novi aja, gitu katanya, Ri. Waduh, kalau begitu itu bahaya aja. Apanya yang bahaya? Ancaman itu. Ancaman bagaimana? Emang aku rudal? Ancaman bagi karyawan sini, Jar. Itu ya. Di sini itu gak ada yang mau manggil Bu Novi itu namanya, Jar. Karena karyawan di sini, Jar, terkenal galak-galaknya, Jar. Apalagi kamu baru. Nanti kalau seumpamanya kamu ada bisnis di luar negeri sama Bu Novi, itu baru kamu manggil Novi gak apa-apa. Kalau di depan karyawan-karyawan yang lain, nah, jaga. Berarti karyawan di sini galak-galak? Betul. Aduh, ya semoga aja aku nggak dikena marah, Ri, sama karyawan-karyawan yang ada di sini. Tahu sendiri kan, Ya, kalau kerjaan toksik itu kurang mengenakan. ya itu, Jar. Ini kalau dibiarin bisa berabe dan bisa-bisa aku yang akan dipecat. Setiap pekerjaannya aku yang mengerjakan. Kelakuan Bu Devi ini lama-lama bisa bikin masalah di kantor ini. Kalau bukan temen dari dulu mungkin dia nggak bakal seperti ini sekarang. Padahal ya, semua pekerjaannya udah aku bantu, udah aku handle. Apalagi meeting yang kemarin, semua pekerjaannya aku yang garapkan. Tapi bisa-bisanya ya, dia mengaku-ngaku semua pekerjaanku diakuin sama dia. Contohnya ini yang kemarin pas lagi meeting Bu Bos nggak hadir, kesempatan tuh buat dia. Nasib. Kalau aku sih pekerjaannya selalu rapi. Ya untung aja Bu Bos tahu gimana sebenarnya pekerjaanku. Dan aku nggak bakal tinggal diam, bakal aku bilangin juga, biar supaya Bu Bos tahu lah, setidaknya Bu Bos mengerti apa yang dikerjakan Bu Devi. Ya sudah, kalau gitu. Enak ya kalau kayak gini, kerja setengah-setengah aja tinggal. Bu Devi? Ya, kenapa? Bu Devi kok duduk-duduk di sini? Apa pekerjaannya sudah selesai, Bu? Ya, istirahat lah, masa kerja terus. Oh, Emangnya kenapa? iya, enggak, Bu. Soalnya kan karyawan-karyawan yang lain masih belum selesai itu loh, Bu. Alah, itu mah yang lain cuma sok sibuk aja. Saya mah kerja setengah aja, udah istirahat dulu. Capek. Oh, ya sudah, kalau kayak gitu. Terus kamu kenapa ikutan duduk? Saya tuh coba mau ngasih tahu sama Bu Devi, bulan depan itu, Bu, akan ada kenaikan jabatan buat karyawan yang prestasinya tinggi. Kamu dapat info dari mana? Sok tahu aja. Ya, tahu lah, Bu. Namanya juga kan saya juga karyawan lama di sini, Bu. Ya kalau gitu pasti aku lah yang terpilih. Secara kerjaanku bener dong.
Bener ya, Bu? Ya, ya. Iyalah, emang kamu tahu apa tentang kerjaanku? Iya, tahu semuanya lah, Bu. Nah, kita kan satu tim tuh, Bu. Apalagi Kamu sukanya jelek-jelekin saya ke Bu Bos, padahal kerjaan saya bener. Kan yang menilai kinerja saya itu Bu Bos, bukan kamu. nggak ada kecap nomor 2, Bu. Pasti kecap itu nomor 1. Nggak ada orang yang bakal ngerendahin dirinya sendiri. Kan jaga image Ibu kan. Bu, ini ngomong-ngomong, kita alihkan pembicaraan dulu, Bu, masalah pekerjaan itu. Emang ada apa? Oh iya, saya dengar-dengar katanya ada karyawan baru, supir baru. Kan Oh, supir Bu Bos. Iya, Bu. Oh, yang lama kemana? Bukannya masih ya? Kalau supir yang lama katanya sudah diberhentikan, Bu. Kamu tahu dari mana? Saya aja gak tahu kalau itu diberhentikan. Ya tahu lah, Bu. Namanya juga saya karyawan di sini. Semua karyawan juga dengar, Bu. Emang ya kamu itu rajanya gosip kalau di kantor. Lebih baik rajanya gosip, Bu, daripada saya nggak tahu apa-apa, tapi pekerjaan saya nggak kelar-kelar seperti Ibu. Alah, paling kamu kerjaannya ngarah itu. Sok-sok rajin aja. Ngarang apaan, Bu? Ibu tahu sendiri kan pekerjaanku kayak gimana? Ya udah deh, kamu gangguin orang istirahat aja. Orang lagi enak-enak santai, kamu gangguin lah. Pergi aja. Bisik. Dikasih tahu malah seperti itu kelakuannya. Padahal aku prihatin loh sama pekerjaan kamu, Bu Devi. Kalau dipikir-pikir masalah pekerjaan, yang jelas akulah yang pasti naik jabatan. Secara aku kan pekerjaannya yang lebih top tier daripada si Bu Devi dibanding karyawan-karyawan yang lain. Apalagi aku lihatnya dia nggak becus melakukan pekerjaannya sendiri. Dan aku nggak bakal dia tinggal diam. Lebih baik aku laporin aja ya pekerjaannya dia sama Bu Bos. Sekalian aku mau bilang, Mari, jam Pi, makan siang. kamu ngapain di sini? Bukannya ngepel di belakang, malah di sini ngobrol. Ini kan pekerjaan sudah, Bu, ngepel di belakang. Apa yang sudah tadi saya lihat di dalam masih kotor kok. Kamu bilang sudah sih. Lama-lama wajah kamu yang saya pel. Ya janganlah, Bu. Muka aku kan sudah jelek, Bu. Saya mau ditambah jelek, Bu. Ya biarin jelek mah, makin jelek aja udah. Udah kerja gak bener, malah ngobrol. Emang ini siapa sih? Perkenalkan, Ci. Saya Cik. Emang sih siapa kamu manggil Cik? kan orang kayak orang Cina, Ci. Ya, kalau emang saya Cina kenapa? Ya gak apa-apa, saya seneng kerja sama Bu Ci. Ini yang ngobrol Kok, tadi. Cik? Manggil yang bener, kenalan kayak apa? Oh. Manggil Bu Cik. Saya Fajar. Saya Devi. Oh iya, ini barusan yang ngajak ngobrol saya, Ci. Jadi Kenapa kamu ajak ngobrol? Dia lagi jam kerjaan, diajak ngobrol. saya kan orang baru di sini. Saya kan cuma seorang supir. Saya tanya bagaimana kalau kerja di sini. Terus teman saya bilang kalau di sini galak-galak karyawannya, Ci. Bukannya galak-galak, tapi emang kerjanya dia aja yang nggak bener. Kerja Kamu juga anak baru sok-sokan ngajak ngobrol. Orang lagi kerja diajak ngobrol. Iya, maaf saya. Maaf aja terus sama tadi. Bu, jangan marah-marah, Bu. Nanti cantiknya hilang. Kamu juga, Ri. Bukannya kerja malah ngobrol. Emang kerjaanmu sudah beres? Ini loh, masih kotor. Ini Masih kan banyak sampah berserakan. daun, Bu. Ini, Bu. Bukan ini loh botol, emang nggak lihat? Matamu ini nggak lihat, ha? Ya lihat, Bu. Ini kan banyak daun-daun. Hitung ini semua satu-satu sampai bersih. Daun dihitung, Bu. Loh, ini kan juga tanggung jawab dia di halaman. Jangan cuma di dalam doang yang dipel. Kasihan kerjamu, Ri. Ternyata kerjaanmu sungguh berat. Aku turut support kamu, dari. Udah deh kamu sana kerja yang bener cepet. Ya, Bu. Ngobrol aja. Jangan marah, Bu. Orang marah-marah itu auranya sama terserah kecantikannya saya. keluar. Saya kan sudah lama kerja di sini. Semua yang kerja di sini itu apa kata saya? Nanti saya yang lapor Bu Bos. Ya, nanti saya juga laporan sama Bu Bos kalau saya dimarah-marahin sama. Loh, saya kan nggak marah-marah ke kamu.
saya malah marah ke Arif tadi. Kamu juga anak baru, bukannya bilangin dia kalau suruh cepet kerja, malah diajak ngobrol. Ya udah Bu, kalau gitu saya permisi dulu Bu. Tunggu dulu. Supir baru, belagu kamu ini. Mau kemana? Saya mau ngambil lap Bu, mau nyuci mobil. Bentar, saya mau ngomong dulu. Besok saya ada acara ke rumah teman. Besok kamu antar saya. Hah? Tugas saya nganterin bos. Nganter kemana Bu? Ke Iran. Hah? Gak bisa naik mobil Bu, harus naik pesawat. Suka saya lah. Nanti saya yang bilang ke Bu Bos. Kenapa kamu gak mau? Kan saya bawahannya Bu Bos. Ya, saya juga Saya bawahannya ini Bu. orang kepercayaan Bu Bos. Sana kamu udah ngambil lap cuci mobil ini, yang bersih ya. Iya dah Bu. Gak karyawan lama, gak karyawan baru, semuanya berantakan. Cuma aku doang yang kerjanya perfect. Ya sudah lah, males ngurusin mereka. Besok juga ada pertemuan dengan klien baru. Aku harus kerahkan siapa ya? Aku harus juga minta tolong sama si Selamat Jack. pagi, Bu. Iya pagi. Kebetulan kamu datang, aku emang ada perlunya sama kamu. Oh iya, Bu. Ada kepentingan apa ya, Bu ya? Tunggu dulu, sebelum saya mengatakan, emangnya Pak Jack ada apa nih mau ngomong sama saya? Soalnya dari kemarin saya lihat Pak Jack kayaknya mau ngomong sama saya, tapi karena saya begitu sibuk, Pak Jack selalu menghindar. Iya, Ada iya apa? betul, Bu. Sebetulnya banyak sekali yang saya pengen adukan sama Ibu. Iya. Tapi berhubung Ibu lagi sibuk, jadi saya mengalah lah untuk melaporkan sesuatu. Ya, oke. Sekarang ada kesempatan untuk berbicara sama saya. Iya, Bu. Gini, Bu. Kemarin kan itu semua pekerjaan sebetulnya saya, Bu, yang mengerjakan, bukan si Devi. Hanya saja si Devi selalu saja memprioritaskan dirinya sendiri, Bu. Padahal semua pekerjaan yang dikerjakan Devi, termasuk meeting kemarin sama perusahaan lain, itu saya, Bu. Nah, ini buktinya, Bu. Sekalian ini saya kasih tahu sama Ibu. Nah, ini Jadi saya maksud dapat kamu- penghargaan saya, Bu. Jadi maksud kamu Devi itu mengambil semua apa yang kamu ide-idekan? Iyalah, Bu. Ya cuman saya takut mau ngomong kayak gini sebetulnya, Bu. Ibu tahu sendiri si Devi kayak gimana orangnya, Bu. Apalagi Bu Devi suka itu, Bu. Ambil pekerjaan orang kan, Bu. Saya tahu sendiri. Ya makanya kamu kalau sudah tahu Devi seperti itu, seharusnya kamu tuh menghindar, seharusnya kamu tuh lebih tegas. Yang aku lihat sih pekerjaan kamu memang oke, cuman dari segi komitmen kamu, dari segi disiplin kamu itu kamu kurang. Oh. Ya oke, memang pekerjaan kamu memang bagus, cuman ya ada minusnya juga. Jadi tolong perbaikin itu ya. Jadi kalau misalkan saya sudah tahu Devi suka mengambil semua bahan-bahan kamu, saya akan lebih waspada dan lebih hati-hati. Oh, siap, Bu. Oh ya, ini yang saya ingin bicarakan sama kamu. Jadi untuk besok itu ada karyawan magang. Oh, iya, iya. Jadi saya harap kamu bisa membimbing dia dan memimpin dia supaya dia bisa mengerti bagaimana pekerjaan di sini, bagaimana perusahaan di sini, bagaimana cara disiplin perusahaan ini. Saya nggak mau karyawan magang itu terdidik dengan hal-hal yang tidak disiplin, ya? Siap, Bu. Ya. Oh iya, Bu. Saya dengar-dengar katanya supir yang lama ini ya, Bu, lagi nggak masuk atau gimana, Bu? Sopir yang kemarin itu, Iya, Bu. oh, dia udah mengundurkan diri. Dan Oh. alhamdulillah, kalau menurut saya dia mengundurkan diri, saya senang. Loh, dia kan udah lama, Bu, kerja di sini. Iya, sebenarnya dia memang sudah lama. Cuman semakin hari pekerjaan dia itu amat sangat tidak mengenakan. Dia udah tambah tidak sopan sama saya. Dia juga udah sering menggunakan mobil saya secara pribadi tanpa izin saya. Ya, dan lain-lain. Kalau Pak Jack kan mana ngerti dan nggak paham karena yang lebih sering bersama sopir itu kan saya. Oh iya, betul, Bu, betul. Emangnya kenapa? Terus saya dengar-dengar katanya sudah ada sopir baru ya, Bu? Oh Ya? iya, ada emang. Oh, Kenapa? nggak apa-apa, Bu. Cuma pengen tahu aja. Kenapa Pak Jack ini selalu menanyakan keberadaan karyawan-karyawan di sini? Ya, kan satu perusahaan itu namanya satu keluarga kan, Bu?
Oh ya betul, seharusnya sih kamu bisa mencari tahu sendiri ya. Ada apa? Sepertinya kamu tuh ada maksud lain di balik ini, di balik omongan Pak Jack yang enggak. barusan. Enggak, Bu. Soalnya kan Ibu single. Apa dia juga single, Bu? Sopir yang baru. Pak Jack, gak usah mengkhawatirkan saya. Saya itu single udah beberapa tahun dan juga saya udah terbiasa sendiri dan saya juga saya bisa mengurus saya sendiri tanpa perlu Pak Jack memberitahu. Iya, Bu. Namanya juga karyawan. Pasti adalah pikiran untuk memikirkan atasannya. Satu lagi nih, Bu. Saya mohon Ibu jangan ngomong-ngomong sama Bu Devi ya, Bu ya. Perihal apa? Yang tadi, Bu. Sih Bu, kebetulan Ibu sudah datang ya? iya sudah datang. Sini Mbak Devi. Ada apa Mbak Devi kesini? Kemarin saya minta tanda tangan Bu, cuma nggak ketemu sama ibunya. Oh gampang, kalau misalkan urusan tanda tangan, kalau misalkan saya nggak ada, tinggal kamu taruh di kantor saya, nanti saya tanda tangan. Iya baik. Kenapa Pak Jack? Mungkin ada yang ingin disampaikan terhadap Devi? Oh, Barusan kan kita ngomongin Devi, ya kan? nggak ada, Bu. Nggak ada. Yakin nggak ada? Oh, nggak ada sudah, Bu. Kan sudah selesai, Bu, tadi. Oh ya, untuk Devi jangan lupa tugas-tugasnya itu untuk lebih dikontrol lagi ya. Kemarin itu saya presentasi juga kayaknya ada inputan yang salah. Jadi saya presentasinya juga amburadul, jadi terpaksa saya menggunakan data-data saya ya. Jadi tolong lebih dikoreksi lagi. Dan untuk Pak Jack, Ya, Bu. mungkin bisa berkolaborasi, mungkin juga bisa bekerja sama supaya hasilnya Devi lebih maksimal, hasilnya Pak Jack juga lebih maksimal. Oke? Siap, Bu, siap, Bu. Saya berharap kalian bisa bekerja sama sebagai tim untuk memajukan perusahaan ini. Siap, Bu. Oke? Saya tinggal dulu. Saya berharap kalian baik-baik saja. Ya, Bu. Kamu tadi ngomong apa sama bos? Nggak ada. Nggak ada ngomong. Ya kamu ngadu-ngadu. Aku nggak ngadu-ngadu apa, Bu. Tapi kenapa tadi Bu Bos ngomongnya begitu? Seakan-akan saya yang salah. Oh, mungkin itu pikiran Ibu aja lagi Lagi apa? lagi nggak stabil mungkin, Bu. Kurang ajar, emang aku gila dibilang nggak stabil. Kamu itu otaknya yang nggak stabil. Ngadu sana sini. Aduh, saya nggak ngadu, Bu. Saya cuma ngasih penjelasan, Bu, Kalau sama memang nggak ngadu ya, kenapa? Bu Bos tadi marah-marah ke saya. soalnya mungkin pekerjaan Ibu yang kurang bagus. Jangan kurang ajar kamu. Kerjaan saya ini selalu benar. Hah, selalu benar. Nah, ini buktinya, Memang sebenar apa sih kerjaan kamu itu? Kok ngadu-ngadu ke Bu Bos? Bu Devi kan yang ngerjakan pekerjaan Ibu kemarin saya, Bu. Oh emang iya ya? Kapan? Ibu Kerjaan yang mana yang kamu kerjakan? yang meeting kemarin yang sama Queen Production kan, Bu. Oh pantas, kocar-kacir katanya Bu Bos. Oh, yang kocar-kacir itu bukan meeting sama Queen Production, Bu. Emang yang mana? Itu yang Terus yang sama, Ibu Bos tadi omongin yang mana? itu sama. Kan juga saya tadi baru datang. Saya kapan ngomongnya ya, Bu ya? Kan Ibu terus ngomongnya. Saya Lagian mau kenapa jelas. kamu ngadu-ngadu ke Bu Bos? Bukan ngadu-ngadu, Bu. Ingat ya, kalau kamu macem-macem lagi sama saya bilang ke Bu Bos, kamu tak botakin sekalian. Kan sudah nggak ada ya, Bu, rambutnya. Ya sampai habis, sampai ludes pokoknya. Awas ya, sekali lagi kamu laporan ke Bu Bos, karir kamu itu ada di tangan saya ya. Kalau kamu sampai macem-macem, nanti kamu bisa saja dipecat sama Bu Bos. Kalau gitu saya permisi dulu, Bu. Lu udah deh, sana pergi. Ngapain kamu di sini? Keselin banget jadi orang. Oh, aja ya nanti. Kalau semisal dia sampai laporan ke Bu Bos lagi, bakalan ku hancurin karir dia sampai ke 7 turunan dia itu nggak akan saya maafin. Masa iya? Saya sudah kerja bener-bener dibilang kurang rapi lah, kurang inilah. Padahal dia sendiri kerjaannya yang kurang bener. Kok bisa saya yang disalahin? Padahal dia sendiri yang salah. Lagian juga sok-sokan di depan Bu Bos, sok-sok baik. Padahal dia mah kocar-kacir juga kerjaannya, nggak tertata. Selalu nyalain saya. Gila di depan Bu Bos sok-sok baik. Iya Bu. Padahal mah kerjaan dia mah nggak bener. Sama sekali nggak bener. Dah, kok gini saya jadi lapar. Apa sekarang waktunya makan siang ya? Masak siang, tapi belum masak malam.
ngapain. Perut lapar banget lagi. Kamu ngapain di sini? Saya kan kerjanya memang di sini, Bu. Kamu tadi sudah ketemu Bu Novi ya? Sudah, Bu, sudah nganter. Kamu ngomong apa aja Bu Novi? Aduh. Ya, saya cuma nganter Bu Novi meeting. Terus saya juga nganter Bu Novi beli-beli sebentar. Saya nggak ngomong apa-apa, Bu. Awas ya kamu ngadu-ngadu macem-macem sama Bu Novi. Saya sudah banyak masalah ini. Jangan nambah-nambah masalah. Ibu punya banyak masalah sama Bu Novi? Bukan sama Bu Novinya, tapi sama karyawan yang lain. Oh, Ibu takut saya aduin kalau Ibu galak, marah-marah dari tadi. Sok tahu kamu. Siapa yang takut? Enggak kok. Ya, terus? Ya saya bilang aja, jangan macem-macem aja. Jangan ngomong ke Bu Novi. Iya, Ibu nggak usah ngancem saya. Palingan saya juga cuman bilang kalau ada karyawan yang suka marah-marah. Sok kamu ya. Emang siapa yang suka marah-marah? Sebelah kanan saya. Oh, kamu mulai berani ya sama saya? Enggak, Bu. Saya nggak berani sama Kan Ibu. saya nggak marah-marah. Kamu aja yang ngeselin. Iya, Ibu datang ke sini nggak marah-marah, Ibu baik. Ya udah, saya cuma bilang jangan macem-macem. Iya, Bu. Jangan mancing-mancing emosi saya ya. Saya lagi Iya. emosi nih. Saya lagi banyak masalah ini. Iya, Bu. Saya juga diam barusan, Bu. Nggak lagi mancing, Bu. Nggak Udah, mancing. saya bilang aja. Iya, Bu. Terus kamu ngapain di sini? Kan saya kerjanya jadi supir, Bu. Memang jaga mobil, Bu. Apa saya harus masuk kantor, Bu? Ya enggak lah, emang itu kantormu. Saya permisi, saya duduk ya, Bu. Diajak ngobrol malah duduk. Nggak sopan banget jadi orang. Udah mah supir baru, belagu. Oh iya, Bu. Jam makan siang di sini jam berapa ya? Belum, Cepet masih banget. lama kok. Iya, Bu. Ngapain kamu nunduk-nunduk? Diajak ngobrol malah nunduk. Emang saya dibawa di depanmu ini. Saya kan takut Ibu emosi. Saya juga takut kata Ibu saya jangan mancing emosi. Tapi ya kalau ada orang ngomong ke depan saya, jangan ngomong ke bawah. Emang saya ada di bawah? Saya diam salah, ngomong Ya, emang salah, kamu ngeselin sih. hadap sini salah. Ya udah, saya hadap ke Ibu. Ya udah Ini, deh, Bu. kamu di sini aja. Saya aja yang pergi. Males banget ya. Das. Kalau bukan karyawan senior juga. Udah aku tendang dia, sabar juga ada batasnya. Duduk salah, kerja salah. Inilah memang kerjaanku di mobil kok. Ngadep ke bawah juga salah, diam salah. Terus gimana yang benar? Terbang yang benar. Ngurusin ibu-ibu, nenek-nenek, reot-reot, taci-taci, gak jelas itu juga. Lebih baik aku persiapan makan. Kok ada dua ya? Seperti yang dimaksud Bu Bos. Ini nasi buat aku. Terus ini nasi. Sisanya Bu Bos. Sayang banget kalau misalnya nggak dimakan. Alhamdulillah. Jadi nasi ini bisa aku bawa buat makan malam adik aku. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kata orang tua, kalau nasi nggak dihabisin nangis nasinya. Alhamdulillah. Sayang kalau misalnya nggak dimakan. Mungkin Bu Novi itu diet. Terus makanannya ditaruh. Wah, bertemu klien nih. Belum buat nasi bungkus. Loh, kok nasi bungkusnya yang punya Mas Fajar kok masih ada sih?
Sisa nasi bungkus kok nggak ada? Mas Fajar. Ya ampun. Itu kan nasi bungkus sisa aku. Kenapa Mas Fajar nggak makan yang baru ya? Mas Fajar? Mas Fajar, itu kan nasi bungkus sisa aku. Iya Bu. Iya Bu, saya minta maaf karena sudah makan. Ya, kan aku udah ngebeliin kamu dengan nasi bungkus yang baru. Kenapa kamu malah makan sisa aku? Jadi sebetulnya saya memakan nasi bungkus sisa Ibu agar yang itu biar bisa saya bawa pulang buat adik saya Bu. Saya juga kalau misal nasi sisa kayak gitu nggak dimakan. Ya ampun, Mas Fajar, tau gitu kan aku bisa beli 3, terus pulangnya bisa belikan adik kamu nasi bungkus lagi. Kalau usah repot-repot Bu, itu udah cukup kok. Tapi ya ampun Mas Fajar. Mas Fajar, kan saya udah bilang sama Mas Fajar kalau misalnya terjadi apa-apa di keluarga Mas Fajar, itu bilang sama saya. Saya mau bilang cuman kan saya sadar diri Bu. Saya kan masih baru kerja sama Ibu. Saya nggak enak mau bilang sama Ibu tentang kondisi keluarga saya. Ya saya cuman lagi menghemat aja. Selagi ada yang bisa saya makan ya saya makan Bu. Yang penting bukan racun. Kan tadi kita juga udah ngobrol bahwa apapun yang terjadi di keluarga Mas Fajar, saya akan siap membantu. Saya juga tahu bagaimana padi Mas Fajar, dan Mas Fajar juga bilang sendiri bahwa adik Mas Fajar itu lagi sakit-sakitan, jadi saya siap untuk membantu. Iya Bu, saya minta maaf karena saya tadi nggak bilang tentang kondisi saya sama Ibu. Oh iya, jadi gini aja deh, pulangnya kita beli nasi bungkus yang baru, terus yang ada di dalam mobil itu dimakan kamu ya. Nggak usah Bu. Udah, ini adalah kebijakan aku. Satu lagi, kan aku udah ngomong di dalam mobil kalau Mas Fajar nggak usah ngomong saya Ibu. Iya Bu. Iya, kita kan seumuran. Iya Novi. Oh iya Fajar. Iya. Oh, enak aja bagasinya dibuka biar kita sambil ngobrol di dalam. Iya Bu. Jadi gini. Gimana Bu? Bentar Bu. Nggak jadi deh. Saya- Habisin aja nasinya. Iya Bu. Apa aku terus terang aja ya sama Mas Fajar? Iya, mungkin ini waktunya deh untuk aku ngomong sama Mas Fajar. Tapi kayaknya aku mulai Maaf, saya bersihin Bu. Saya habisin dulu ya Bu. ya. Saya tadi tuh bingung Bu. Saya dari tadi nunggu mau makan siang. Saya takut mau makan siang duluan, takut ketahuan karyawan yang lain Bu. Nanti saya jadi salah. Saya masih baru, saya juga nggak tahu jam makan siang di sini jam berapa. Karena saya perut sudah keroncongan, saya makan Bu. Karena dari tadi saya memang masih bersihkan mobil. Kalau untuk jam makan siang di sini biasanya 15 menit sebelum azan itu udah seharusnya makan siang sih. Terus kita berlanjut bertugas lagi, bekerja lagi di jam 12:30 karena sekalian untuk sholat zuhur. Oh iya Bu, apa Ibu nggak berlebihan memperlakukan saya? Soalnya saya barusan kan punya teman di sini Bu, namanya Pak Ari OB. Oh, Pak Ari OB itu ternyata itu teman kamu. Pak Ari bilang, Ibu terhadap karyawan-karyawan yang lain tuh biasa-biasa saja. Tapi kenapa sama saya Ibu membelikan saya nasi? Padahal katanya nasi di sini udah ada. Pasti kan ada alasannya Bu. Ya itu karena kinerja kamu bagus, terus skill dari mengemudi kamu juga oke, membuat saya nyaman meskipun saya mengerjakan tugas di dalam mobil itu masih enak. Saya kan cuma sehari kerja Bu. Ya karena dalam sehari itu aku juga harus bisa menilai bagaimana kinerja kamu. Jadi aku percaya sama kamu. Iya Bu. Ibu gak ada yang marah. Misal kerja nanti terlalu deket, saya takut loh Bu.
karyawan yang lain cemburu sosial sama saya. Kamu ini kan adalah sopir saya. Jadi yang sering bertatapan langsung dan berinteraksi langsung adalah memang sopir. Ibu yang duduk, biar saya yang berdiri, Bu. Dan satu lagi yang memang asisten saya, yaitu Devi. Nah, mohon maaf juga sebelumnya. Ibu kan sudah tahu tentang kondisi saya. Apakah saya juga boleh tahu tentang kondisi bos saya? Ibu sudah punya pasangan. Saya takut juga pasangan ibu nanti cemburu sama saya. Kalau masalah pasangan, saya nggak ada karena saya pernah punya mantan, tapi saya selalu dimanfaatin. Innalillah. Belum meninggal. Nggak, maksudnya hal seperti itu, hal musibah, Bu. Saya kasihan turut berduka sama ibu. Memang begitu, Bu. Laki-laki memang susah untuk dipercaya. Ya, tapi kalau sama kamu saya percaya. Kenapa bisa ibu percaya dengan saya? Sebetulnya ya, Bu, orang tua saya itu sebelum meninggal katanya menjodohkan saya dengan anak orang kaya. Cuma saya nggak tahu anak orang kaya itu siapa, Bu. Saya juga bingung, percaya nggak percaya. Masa iya? Saya dijodohkan dengan putri seorang konglomerat. Ya memang sih, Bu. Sebelum bapak saya meninggal, bapak saya itu punya perusahaan. Nah, cuman ketika meninggal, bapak sama mama saya itu mewariskan semua perusahaannya dan saya tidak bisa mengelola dengan baik. Alhasil perusahaannya saya jual, ya untuk bayar hutang bapak sama mama saya, karena saya nggak bisa mengelola perusahaan itu. Nah, lantas Pak D juga bilang bahwasanya saya itu dijodohkan sama almarhum kedua orang tua saya. Cuman saya sampai sekarang nggak tahu. Ini juga Pak D saya juga bilang bahwa kedua orang tua saya masih punya perusahaan. Dan perusahaan itu akan diberikan sama saya kalau saya sudah menikah dan menikah dengan orang yang dijodohkan itu, Bu. Cuman menurut saya itu adalah mimpi. Makanya daripada saya kasihkan bermimpi, lebih baik saya bekerja jadi supirnya ibu. Semisal kalau misalkan yang dijodohkan dari Pak D-nya Mas Fajar adalah saya, gimana? Ntar saya mau minum dulu ya, Bu. Oke. Aduh. Sepertinya Mas Fajar memang masih belum paham ya. Padahal kan kedua orang tua Fajar adalah mewasiatkan aku sama dia. Mungkin dia juga nggak tahu siapa putri yang dimaksud itu. Saya jawab, boleh, Bu? Gak mungkin, Bu. Saya sadar diri. Ibu tuh orang baik. Karir ibu cemerlang, mentereng. Ibaratkan ya, Bu ya. Saya itu bumi, Bu. Bumi itu pun tanah tandus. Sedangkan ibu adalah bintang dan bulan yang selalu menyinari bumi ketika malam. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Iya, Bu, tapi saya juga gak mau berharap. Siapa juga yang gak mau sama ibu cantiknya kayak gitu. Cuman saya sadar diri, saya Iya, Devi ada apa lagi? Ini saya mau laporan. Ini kerjanya nggak bener sama supir ibu yang baru itu. Enggak, Bu Bos. Justru Taci ini marah-marah terus, Bu Bos. Ih, kapan saya yang marah-marah? Nggak pernah marah-marah ya. Sudah, saya tahu pekerjaan kamu bagaimana. Siapa yang berani memarahi calon suami saya? Hah? Calon suami ibu? Iya. Fajar, mungkin aku juga nggak cerita dari awal sama kamu. Jadi sebenarnya wanita yang dijodohkan itu dari Pak D kamu dan kedua almarhum orang tua kamu itu adalah aku. Anaknya Pak Broto? Iya, saya. Astagfirullahaladzim. Dan kamu anaknya Musri Diningrat kan? Saya tahu bagaimana keluarga kamu. Dan saya turut prihatin atas kecelakaan kedua orang tua kamu. Ari, saya titip, Ri. Oh, siap. Berarti Pak D saya memasukkan saya menjadi supir di sini. Benar. Semua itu adalah kisi-kisinya dan kamu masih belum memahaminya. Berarti semuanya ini sudah direncanakan sama Pak D sama Ibu? Benar, termasuk saya. Berarti selama ini saya memang benar-benar dijodohkan, Bu.
Saya nggak tahu kalau semisal jodoh saya seorang bos. Tapi saya malu, Bu. Keadaan saya sudah compang-camping kayak gini, malah adik saya sakit-sakitan, Bu. Justru itu, perusahaan yang kamu maksud, itu adalah perusahaan saya. Innalillah, saya bangun bulu kuduk, Bu. Turut berbahagia bukan innalillah. Aduh, Dan untuk kamu Devi, berarti mereka Taci sama Ari bawahan saya, Bu. iya. Astagfirullahaladzim, Ari. Devi cukup ya. Saya tahu bagaimana kinerja kamu dan saya juga mendapat laporan dengan si Jack. Yang meskipun si Jack itu orangnya memang amburadul, tapi saya percaya bahwa pekerjaannya Jack sebenarnya bagus. Cuman itu dirusak oleh kamu. Jadi saya berharap Devi, saya turunkan jabatan kamu. Bu, maaf ya Bu. Saya tidak akan begitu lagi. Saya, Bu, gimana? Pari, kamu akan menggantikan posisinya Pak Jack dan Pak Jack akan menggantikan posisinya Bu Devi. Berarti perusahaan yang tersembunyi itu adalah perusahaan ini yang ibu kelola. Pantas Pak De bilang kalau semisal saya sudah menikah dengan orang yang dijodohkan, perusahaan itu akan jatuh lagi ke saya. Kamu benar. Berarti selama ini yang menangani ibu, Iya. mungkin kedua orang tua saya benar. Dan kebijakan orang tua saya juga udah tepat. Mungkin semisal semua perusahaannya dikelola oleh saya, mungkin perusahaannya akan saya jual semua. Ya udah, untuk kalian berdua bisa langsung ke kantor saja. Ya, Bu. Permisi ya Bu. Iya. Ngawain? Bawa kamu. Fajar, awas. Iya, Bu. Saya mau waktu kita lebih sering berdua karena kamu harus belajar bagaimana cara mengatasi perusahaan ini. Iya, Bu Bos. Aku calon istri kamu loh. Saya canggung mau manggil apa sama ibu. Udah, makanya kita selalu bersama. Biar kita nggak cengeng. Ini cuma sehari, Bu. Terlalu deket. Udah, ayo kita pergi. Kemana, Jalan-jalan Bu? dulu, refreshing. Aduh.